Shalom teman-teman, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami berkumpul di hadapan-Mu hari ini meskipun secara virtual untuk memulai pembelajaran kami. Kami berterima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami dan bertumbuh dalam iman kami. Serahkan seluruh waktu pembelajaran ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita memasuki menjawab pertanyaan, kita mulai dengan perkenalan dulu. Perkenalan dimulai dengan Aulin. Halo, perkenalkan nama saya Aulin Tabita Simatupang dengan NIM 64232414 dari jurusan Manajemen Kampus Kalimalang. Saya Christina Talia dari kampus Kalimalang. Saya Esta Teresa Situmorang, NIM 64232802, Manajemen Kalimalang. Saya Riko Lumenggaul dengan NIM 64232345 dari kampus Keramat jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Sarah Priscilla, NIM 64232433, jurusan Manajemen Kampus BSI Kalimalang. Selanjutnya yaitu pertanyaannya, perlukah kalian menjelaskan atau meyakinkan apabila ada orang bertanya mengenai konsep Trinitas sebagai iman kita? Yang pertama itu, dan yang kedua, bagaimana pendapat kalian mengenai tujuan kita diciptakan di dunia ini? Yang ketiga itu, bagaimana pendapat kalian mengenai etika baik itu dilihat dari sisi baik atau benar, ataupun dari sisi buruk atau salah menurut kacamata moral kalian? Jawab ya teman-teman. Dimulai dari Rika. Nomor satu, kalau tergantung ya, kalau dari teman-temannya, tapi kalau nggak terlalu maksa nanya sekilas, nggak perlu dijelasin aja sih. Tapi kalau misalnya dia maksa banget untuk bertanya gimana konsep Trinitas sebagai iman kita, konsep Trinitas menunjukkan kasih Allah yang mendalam dan kompleks dan bekerja sama dalam rencana keselamatan manusia. Yang nomor dua, bagaimana pendapatku mengenai tujuan kita diciptakan di dunia ini? Tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini untuk menjadi pekerjanya Tuhan, menjadi buah bagi orang sekitar, untuk menghasilkan buah bagi sekitar kita dan membuat dunia ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana pendapatku mengenai etika baik itu dilihat dari sisi baik atau benar, ataupun dari sisi buruk atau salah menurut kacamata moral. Menurutku ya, kalau sesuai dengan iman Kristen, ke etika baik, karena Tuhan mengajarkan itu yang baik semua sih. Yang pertama itu, menurut saya tidak perlu memaksakan penjelasan atau meyakinkan orang lain tentang hal ini jika beragama selain Kristen, karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah menghargai perbedaan dan menjaga toleransi. Jika pertanyaannya datang dari seseorang yang sungguh ingin memahami iman Kristen, berilah penjelasan yang bijak dan sabar sambil menunjukkan keteguhan iman kita. Untuk yang kedua itu, menurut saya tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah memuliakan Tuhan dan menikmati hubungan dengan Tuhan selamanya, bertumbuh secara spiritual, mengasihi sesama, dan menjalani hidup yang mencerminkan kasih keadilan Tuhan. Yang ketiga itu,
Pandangan moral saya pribadi tentang etika adalah bahwa etika harus berdasarkan pada prinsip-prinsip universal yang menghormati martabat dan hak-hak setiap individu, termasuk nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 1. Menurut saya itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah 3 pribadi dalam satu kesatuan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah mirip seperti api yang keluar dari korek api, sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena satu pribadi yang utuh. Yang kedua, bagaimana pendapat saya mengenai tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk menguasai bumi, menjadi rekan Allah, memuliakan dan meninggikan Allah, serta mengasihi Allah. Tujuan manusia diciptakan berdasarkan ajaran meninggikan Allah. Allah memberikan setiap manusia karunia-karunia yang berbeda dan talenta yang kemampuannya berbeda di setiap manusia. Selanjutnya yang nomor 3, etika menurut saya adalah disiplin yang berkaitan dengan apa yang baik dan buruk secara moral dan benar dan salah secara moral. Ketika etika juga diterapkan pada sistem atau teori. Etika mencakup bagaimana menjalani hidup yang baik, hak dan kewajiban, bahasa yang benar dan salah, serta keputusan moral. Sekian. Saya Aulin akan menjawab jawaban yang pertama adalah menurut saya tidak perlu menjelaskan atau meyakinkan orang lain untuk memahami konsep Trinitas karena orang yang percaya kepada Tuhan sudah pasti memahami apa itu konsep Trinitas, dan buat yang belum percaya dan yakin konsep Trinitas cukup menjaga dan menghargai toleransi yang baik saja. Tapi jika ada teman seiman yang ingin lebih dekat dengan Tuhan, kita bisa menjelaskan dan memberi pengertian agar dia bisa lebih mendalami lagi apa itu konsep Trinitas. Yang nomor 2, menurut saya tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Yang ketiga, menurut saya etika yang baik itu tergantung penilaian pribadi setiap orang. Jika orang itu selalu menerapkan pemikiran positif, dia akan mempunyai etika yang baik. Begitupun sebaliknya, jika orang itu mempunyai pikiran negatif, dia akan memiliki etika yang negatif, karena etika itu merupakan sifat yang universal yang terbawa yang ada di jati diri kita sendiri. Etika yang baik itu akan membuat kita lebih mudah menjalani hidup dan lebih mudah kita untuk berkomunikasi atau berrealisasi dengan orang-orang sekitar kita, dan kita mendalami apa itu, lebih bisa menerapkan apa itu ajaran-ajaran Tuhan, karena apa yang diajarkan Tuhan merupakan perbuatan etika yang baik. Sekian, terima kasih. Saya start jawaban pertama. Tanya balik kepada yang si pemberi pertanyaan, apakah pertanyaan dan jawabannya nanti memiliki makna tersendiri atau tidak. Jadi menurut saya itu tidak perlu, dan iman itu yang tahu hanya kita, Tuhan, dan orang yang beriman. Nomor kedua itu memuliakannya. Nomor 3 itu etika ini sangat penting banget, karena akan dibawa kemana-mana dan tidak mengenal usia. Karena kalau seseorang punya etika baik, pasti akan terpakai. Begitu sebaliknya, karena di mana kaki diinjak di situ etika diterapkan. Oke, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Kita akhiri dalam doa yang dipimpin oleh Esther. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas malam yang indah ini Tuhan. Kami sudah menyelesaikan tugas agama kami. Semoga apa yang kami kerjakan di tugas agama ini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.